Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol-ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Apa doa seorang pastor, saudara? Salah satu tugas utama seorang pastor ialah untuk berdoa. Berdoa menjadi sesuatu sukacita seringkali, tetapi juga seringkali menjadi beban. Para pastor banyak berdoa untuk perkembangan gereja, berdoa secara pastoral bagi anggota jemaat, pekerjaan Injil, dan lain sebagainya. Tetapi apakah seorang pastor sudah berdoa secara pribadi? Kalau iya, apa saja yang ia harusnya doakan? Nah, bersama dengan saya ada Pendeta Emeritus Lotnat Tigor Sihombing, MTH dari Jakarta, seorang pastor, seorang pengajar, seorang mentor. Banyak lagi Pak jabatannya nih Pak, kelihatannya Pak. Mungkin sekarang ini kayaknya seorang kakek juga ya, seorang opa, betul ya Pak? Iya, iya, iya. Selamat Pak Lot. Iya, puji Tuhan. Ya, cucunya umur berapa sekarang Pak? Ini nanti 2 Februari umur 5 bulan. Wah, luar biasa. Pasti sukacita. Apa bedanya, Pak, pegang cucu pertama dengan pegang anak pertama, Pak? Wah, mungkin waktu punya anak pertama itu masih muda ya. Iya. Cepat menggendong, pegang. Dan sekarang harus hati-hati. Takut jatuh ya? Takut jatuh. Ya, sesudah umur 4 bulan baru berani ngangkat. Ya, 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 Waktu ya. harus hati-hati. Kan saya pernah stroke juga ya. Pernah. Ya, betul. Keseimbangan juga sudah tidak seperti dulu. Jadi harus hati-hati lah. Senang ya, Ya, senang. Senang. ya, puji Tuhan, puji Iya, Tuhan. Saya yakin ada sukacita tertentu, Pak, sebagai seorang betul. opa sekarang ini. Ya, ya. Ya, Pak Lot, kesibukan apa nih Pak? Saya tahu Bapak sudah emeritus, tetapi kelihatannya masih sibuk aja terus di dalam pelayanan. Kesibukan apa yang akhir-akhir ini Bapak kerjakan atau sedang Ya, banyak dikerjakan? 1 bulan Januari ini rupanya Tuhan banyak beri kesempatan ya. Hmm, Khotbah apa Natal alumni Amat Agung, ya, kemudian di kebaktian hari ulang tahun pemuda GKI Telogong, hmm, kemudian ada hmm, webinar juga. Jadi ya, ya yang terakhir ini ngopas dengan Pak ini. Jadi rupanya Januari ini agak cukup banyak kesibukan. Ya, 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 ya ya, sibuk ya, bukan kesibukan yang seperti dulu ya, tapi untuk ukuran hmm, sekarang ini ya banyaklah aktivitas. ya, Tetap buat vlog, bikin puisi. ya, ya. Kelihatannya vlognya juga rajin sekali nih Pak. Rutin dan rajin nih kelihatannya vlognya Ya, ini. puji Tuhan. Ada asisten khusus soalnya itu. Itu itu inisiatif Togar juga sih sebetulnya. Ya, ya, ya. Oh baik Pak, senang sekali Pak Lot walaupun sudah emeritus tapi tetap produktif terus melayani Tuhan. Ya, Pak, kita akan langsung masuk ke dalam topik kita Pak mengenai apa sih sebetulnya yang seorang pastor harus doakan. Nah ya, memang doa ini adalah bagian dari salah satu tugas kita sebetulnya secara kutip tanda kutip begitu Pak. betul. Tetapi apa yang seharusnya kita doakan betul-betul? Bukan hanya karena tugas, tetapi karena kehidupan atau jati diri seorang pastor. Apa yang harus kita doakan? Silakan, Pak. Ya, yang pertama doa itu ya tadi Pak katakan tugas ya. Hmm, Tugas kewajiban itu kan sebetulnya seringkali membuat atau mengakibatkan tindakan kita itu terlalu mekanis ya. legalis juga ya. Ya legalis, mekanis. Nah itu. Nah kalau untuk saya sebenarnya doa itu seharusnya menghakikat di dalam hidup hamba Tuhan. Hmm, Nah berapa tahun terakhir ini saya selalu menutup doa-doa pagi hari saya dengan doa Bapa kami. hmm, Kan
doa Bapa kami itu bukan doa penutup doa syafaat di liturgi sebetulnya. Iya, 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 Kan di iya. gereja sudah dari tradisi ya, doa syafaat itu semuanya kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi itu kan doa seminggu sekali. Maka Hmm, harusnya doa Bapa kami itu bagi saya sebetulnya sebagai hamba Tuhan ya, bukan bukan hanya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen itu hmm, doa harian. hmm. Karena yang minta makan kan hari ini, Iya, bukanlah berikanlah kepada kami makanan kami satu minggu ini kan, enggak itu kan? betul, betul Satu sekali. bulan ini, satu semester ini, Hmm. satu tahun ini, dalam penutupan tahun baru, pembukaan tahun lama, terbalik ya. Nah, maka doa doa Bapa kami saya ya, itu bukan Hmm, hanya letterlet, Pak. Itu juga bervariasi tiap hari. Misalnya, jadilah kehendakmu hmm, di bumi, di rumahku, dalam aktivitasku, dalam keluargaku, seperti di sorga. betul. Ya, itu doa itu sebetulnya bisa dikembangkan begitu loh, Pak. Bukan menjadi mantra. Jemaat harus diajar, Pak. Dan itu sudah berapa kali saya berkhotbah juga saya sampaikan itu. Doa Hmm, Bapa kami itu bukan doa mingguan, bukan doa tahunan, tapi doa harian. Itu unsur itu semua kita perlu pengampunan tiap hari juga. Bukan hanya pada hari hari besar tertentu kita membutuhkan pengampunan, tapi tiap hari. iya, Nah, ini iya, sebetulnya harus menjadi apa ya, satu jiwa, suatu kesepakatan, satu ketekatan tiap hamba Tuhan. Karena ini konteksnya kan hamba Tuhan, Pak ya. betul, betul, betul. Jadi hamba Tuhan itu doa Bapa kami itu harus menjadi doa yang sungguh-sungguh dihayati dalam kehidupan dari hari ke hari. Bagi saya itu Hmm, dasarnya. hmm, hmm, hmm. Nah, baru kemudian itu itu dasar, Pak ya. Iya, Baru kemudian kita berdoa untuk diri sendiri. Nah, sebenarnya dalam hmm, doa Bapa kami itu kan sebetulnya kan untuk kepentingan diri juga kan. betul. Meskipun kami itu kan sebetulnya aku yang majemuk kan. Iya, betul. Aku tunggal, aku majemuk, baru baru ke kita gitu kan. Iya, betul. Ya, jadi Hmm, saya sudah berapa tahun ya itu tiap pagi doa doa saya itu doa Bapa kami juga. hmm, Dan itu hmm, sungguh-sungguh menjadi satu kenyataan juga. Karena saya butuh makan juga tiap hari. Saya butuh ke pengampunan juga tiap hari. hmm, Saya hmm, membutuhkan kehadiran Tuhan, kehadiran suasana surga juga tiap hari. Dan itu bagi saya itu basic, Pak. Itu hmm. fundamental. Jadi kemudian ya bahwa berkaitan dengan diri sendiri ya keluarga, ya semua Iya, aktivitas ya. Misalnya iya, ya Pak bisa kembangkan lebih jauh lah. Itu unsur-unsur dalam doa Bapa kami itu. Itu kan iya, misalnya tentang pencobaan. Pencobaan itu bisa datang dari sendiri, ada datang dari luar, bisa apa yang kita lihat, yang kita dengar ya. betul, betul, betul. Kita tergoda untuk mengomentari sesuatu yang padahal belum Hmm, jelas. hmm. Itu aduh sangat luas itu ya. Maka bagi saya Wah, doa Bapa kami itu sangat sangat fundamental, sangat fundamental. jadi mungkin kalau misalnya seorang hamba Tuhan pada saat ini bingung harus berdoa apa, nggak usah jauh-jauh ya Pak ya. Larinya Betul, ke Alkitab dan betul melihat Pak. apa yang Yesus ajarkan. Iya, betul, Karena di dalam doa itu terjadi sebuah permohonan doa yang komprehensif gitu menurut betul, Pak Lot. betul. Itu kan Menarik sekali ya. coba satu aja ya Pak tentang jadilah kehendakmu di bumi. Ya. Hmm, Bumi ini hmm, saya mulai dari di rumahku, dalam keluargaku, dalam aktivitasku, dalam negaraku, Republik Indonesia, di bumi yang sedang banyak perang, Ukraina dengan Rusia, di Gaza, ini di bumi supaya terjadi seperti di surga. ya, 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 Wah ya, itu ya. doa Bapa kami itu luar biasa. Gitu. Fokusnya itu supaya terjadi di bumi seperti di surga. Ya, di surga itu Hmm, penuh kedamaian, sukacita, rekonsiliasi, pengampunan. hmm, Ya, hmm, itu kekayaan surgawi di dunia yang semakin gelap ya, yang membutuhkan terang dunia, yang semakin tawar, yang membutuhkan aslinya ke dalam dunia. Nah hmm. itu juga akan serius. Apalagi kalau sudah pensiun. Jadi Jadi bukan hanya membaca kembali, tetapi mencoba untuk mengekstrapolasi, mengembangkan doa Bapa kami itu dan memikirkan, merenungkan doa Bapa kami itu ya Pak ya? Menurut Bapak Betul, seperti itu? betul, betul sekali, betul. Hmm.
Itu kan bukan hmm. bukan mantra, Pak. Bukan mantra kan. Iya, betul. Ya. Betul. Betul. Tapi kalau dalam Betul. apa tanpa sadar kadang-kadang ya saya tidak mau menyalahkan doa syafaat ditutup dengan doa Bapa kami. Tapi Iya, kadang-kadang tanpa sadar kita mengajarkan itu doa Bapa kami kok seperti mantra. Bukan, bukan mantra. iya, 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 iya. Nah, memang membutuhkan sebuah kreativitas, Pak, untuk Betul. mengembangkan doa Bapa kami ini. Tadi Pak Lot sudah sebutkan ada beberapa elemen dari doa Bapa kami ini. Nah, Bapak mungkin bisa memberikan sedikit panduan bagaimana mengembangkan kreativitas dari doa Bapa kami ini? Ya sebetulnya tidak terlalu sulit ya. Kalau kita merenungkan betul sambil berdoa. Misalnya begini ya, kalau mulai dari awal Pak ya. Bapa kami Iya, yang di iya. surga. Dikuduskanlah namamu. Kau tetap Hmm. kudus meskipun saya tidak menguduskan dan hidup saya tidak kudus. Ah, oke, oke, oke. Dan Yap, seterusnya. yap, Itu yap. itu poin-poin itu bisa wah panjang lebar itu Pak. Iya, betul, betul. Betul. Itu bisa jadi satu exegetical paper lagi, Pak, kelihatannya, Betul. Pak, yang bisa. Betul. Apalagi dosen PB ini ya. Dan Iya, itu iya, iya, saya iya. sudah sharingkan ke beberapa teman juga Pak. Hmm, Ada yang hmm, iya ya, ya biasanya betul juga ya, betul juga. Tidak ada hmm. yang melawan kan. Ya, begitu kan kok. Kita kan diberi kreasi ya oleh Tuhan, kemampuan untuk berkreasi, berimajinasi. Lah, imajinasi kita itu pakai dengan imajinasi yang bersifat itu teologis lah, praktis. Betul, betul, Gimana betul. membayangkan dapat dapat apa bantuan sekian miliar supaya bukan itu. Hmm. Ya kan imajinasi ya silahkan aja, bebas. Imajinasi kan tidak bayar biaya, tidak ada pajaknya itu kan. Iya, iya, betul, 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 betul. Nah, belum ada undang-undang imajinasi kan belum ada itu larangan. Belum ada sistem perpajakannya gitu ya. Belum ada. Wow, jadinya sebetulnya kita tidak perlu terlalu jauh-jauh mencari inspirasi mau doa apa kelihatannya, Ya, Pak. Jadi kembali kepada Alkitab dan mencoba mengikuti apa yang Yesus lakukan atau betul, katakan Pak. gitu ya di dalam Jadi doanya itu. memang Alkitab itu sungguh buku yang jujur ya. Ya, Kan itu usulnya orang yang gagal juga kan. Dari Adam hmm, sampai rasul-rasul ya. Kan ya, gagal semua ya. ya, Tetapi ya, Tuhan itu tidak ya, membinasakan dan tidak apa menghadapi kegagalan itu bisa Tuhan ubah jadi berkat. Itu siapa yang menulis Mazmur 51? Kan orang gagal. betul. Tapi kegagalannya dari berkat. Siapa yang Hmm, menulis Mazmur 133? Ya seorang ayah yang gagal. Tapi kan hmm. orang sekarang tidak merasa bahwa itu tulisan seorang yang gagal. Hanya suka menyanyi aja, oh alangkah indahnya. Itu aja. Tanpa menggali ke belakang. Kan biasanya Ya, saya sering katakan begini, gagal itu bukan final ya. Memang mm-mm. kadang-kadang anfal. Selesai aja lah itu. Eh, kalau dengan Palot ini nggak ada habisnya nih main kata-kata kita. Kumat ya. Menarik ya Pak ya. Jadi kelihatannya doa Bapak kami bisa menjadi salah satu panduan bagi seorang Betul, hamba Tuhan betul. ketika mungkin kesulitan untuk mencari ide kreatif apa yang harus didoakan. Ada lagi Pak mengenai doa Bapak kami ini ataukah ada langkah-langkah selanjutnya mungkin Ya, ya doa atau Bapak kami pokok doa tadi saya lainnya? hanya katakan dari sisi Pak poin demi poin itu ya, pokok demi pokok. Itu Ya, itu bisa ya, sampai hal yang praktis kok. Misalnya ya, soal soal makan ya. Saya doanya ya. saya begini. Saya kan kesehatan juga tidak prima betul ya. Ya, Mm, Tuhan berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Pada hari ini berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, yang tidak mm, mengganggu kesehatan saya, mm, yang tidak memicu tingkat kolesterol dan seterusnya. Tuhan kan tahu persis apa itu kolesterol. Tuhan itu tahu persis ya, tekanan darah tinggi. Tuhan tahu persis tubuh ya, ini. betul. Dokter masih terbatas. Nasihat dokter kadang-kadang tidak pas. Ya, tapi dalam doa itu kan menolong kita bahwa Tuhan itu betul-betul Bapa yang dekat gitu loh, yang tahu persis, yang mendengar betul ya. Tuhan kan tidak Mm, pernah salah dengar. yep, yep, Ya, yep.
ya manusia bisa salah dengar, dokter bisa salah dengar, siapapun bisa salah dengar. Jadi doa kita ya soal makanan pun kita bisa bisa rinci kok. Cukup Hmm, itu secukupnya yang tidak berlebihan, yang tidak ya, ya ngobrol aja seperti kepada Bapak. Karena itu Bapak kita. iya, iya, iya. Soal makanan. Seringkali menjadi sebuah hal yang kaku ketika seorang hamba Tuhan itu ngobrol begitu seperti yang tadi Bapak Ya, katakan gitu ya dengan Allah Bapa kita. Merasa bahwa aduh sepertinya saya itu sedang dikejar-kejar oleh sebuah agenda ataupun juga saya sedang mengerjakan sesuatu yang harus move on ke poin yang berikutnya dan lain sebagainya tanpa meluangkan waktu untuk ngobrol begitu Pak di dalam doa begitu ya. betul. Ya. Jadi Hmm. waktu Hmm. waktu saya apa aktif membuat puisi, terus Togar itu mengusulkan buat vlog dan sebagainya. Doa saya kan begini aja, seperti orang ngobrol. Tuhan, saya ini kan sudah tidak banyak mengajar, sudah tidak banyak melayani. Apa sih yang masih bisa saya lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain? Doa kita kan kadang-kadang bahasnya terlalu protokoler, Iya, iya. resmi. Ya memang kok acara yang sifat resmi ya pakai bahasa yang resmi lah. Tapi dalam Hmm. kan ada doa pribadi. Hmm. Hmm. Kalau saya ngobrol dengan ayah saya kan juga ya ya seperti dua pihak yang itu kan ada kalau kita menyebut Tuhan itu Bapa, itu kan egalitas Allah sebetulnya. Tuhan menganggap kita setara gitu. Sehingga bisa ngobrol bercakap-cakap. Kan rasa kedekatan itu kan penting. Dia seperti menghadap presiden. Tuh. Ya. Belum tentu 1 bulan dikasih waktu. Apalagi Yesus di sini mengajarkan kepada para muridnya untuk memanggil kepada Allah sebagai Bapa ya, Bapa Ya, kami di surga betul. ya. Ya. Jadi ini ada sebuah kedekatan begitu loh, Hmm. ada sebuah intimasi. Dan, Wow, dan itu sebetulnya juga ada apa namanya sifat perwakilan juga, Pak. Kan bukan iya, bapakku, iya, iya, bukannya bapak saya, bukannya bapakku, dan iya, kami. Tapi itu kan juga hmm, sebetulnya bersifat apa ya, mewakili juga. Itu kan kita doa Bapak bersama kan, Bapak kami, hmm, bukan hmm, Bapak. Yang berhak menyebut Bapakku ya Yesus sendiri. iya, betul, betul, Dan itu betul. kan berarti doanya gereja, kami kan. Iya, Iya. iya. Tapi juga Wah, melibatkan menarik sekali. semua, karena jadilah kehendak Hmm, di bumi. Lah bumi itu ada politikus, ada pemimpin, ada hmm, pedagang, ada usahawan, ada pencopet hmm, juga ya. hmm, hmm, Bumi itu hmm, di bumi. Seperti hmm. di surga. Itu satu kerinduan rekonsiliasi. Iya, Dan itu iya. doa yang kristologis sebetulnya. Wow, jadi ternyata cukup komprehensif sekali ya Ya, doa ini ya. Ada lagi Pak, yang lain Pak, tadi kedekatan tadi Bapak sudah tekankan ya, dan juga aspek-aspek yang di luar dari kebutuhan kita. Tapi walaupun juga tadi ada aspek mengenai kebutuhan kita ya Pak ya. ya betul. Berikanlah Jadi kepada juga ada kami ada yang makanan kami yang secukupnya. kan ada yang harus terhindar dari hidup kita. Baik itu dari dalam ya, pencobaan ya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan dan satu pengakuan. Karena engkaulah yang punya kuasa. Ya, Tuhan yang punya potensi. Wah, itu bukannya potensi yang yang diikat oleh waktu 5 tahun ya, bukan kekuasaan yang, Hmm, tapi masih kekal yang punya potensi. Ya, Allah iya, yang kuasa dan kemuliaan. Tidak hanya hari ini, hmm, dan selama-lamanya. Jadi ada satu pengakuan ya. iya, 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 iya. Jadi memang doa Bapa kami itu, ya betul Pak bisa buat skripsi satu tulisan yang menggali eksegesis yang luas itu. Iya, betul. Dan Iya. juga bagaimana kata-kata yang ada di dalamnya itu tuh terintegrasi dengan kehidupan daripada seorang hamba Tuhan. Menurut saya itu sesuatu yang jauh lebih unik ya. Jadi bukan hanya Betul. melihat secara eksegesis, tetapi Betul. bagaimana mengintegrasi secara pastoral di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Saya rasa itu sebuah PR yang harus kita lakukan, begitu loh Pak. Ya, Dan ini ada doa mengenai jauhkanlah kami dari pencobaan begitu ya. Ini ya, menarik nih Pak. Emangnya dan hamba Tuhan banyak banyak dicoba Pak? oh banyak Pak, banyak.
makanya. Tapi pencobaan itu kan bukan dosa. Ya, Betul, betul, kan pencobaan betul. itu apa? Oh, soalnya terlalu banyak, Pak. Iya, Kalau bicara soal iya. pencobaan itu entah yang bersifat emosional, yang bersifat seksual, yang bersifat Hmm, harta, kepangkatan. hmm, Waduh banyak, kan banyak yang nggak hmm. mau pensiun, tidak mau ini, masih kursinya sudah bolong, tidak mau berdiri. Terlalu empuk kursinya. Iya, Iya, iya. iya. Seperti apapun pencobaan itu ya, bisa juga Hmm, gagal, bisa aja. Tapi justru kemampuan menghadapi pencobaan itu kita amat sangat membutuhkan potensi ilahi, energi ilahi itu yang kita butuh. hmm, Banyak energi diri. Wah, itu kan kalau jauh dari SPBU kan kehabisan hmm, bensin. hmm, 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 Energi ilahi itu, wah itu tidak ada habis-habis. Tapi hmm, kadang-kadang kita hmm. merasa, wah sudah pengalaman, pendidikan sudah tinggi, sudah punya posisi. Nah ini kadang-kadang ya, saya bicara tentang diri saya sendiri juga, Iya, hanya bicara tentang orang lain. Gitu, iya, Pak. iya, Tapi, iya, tapi justru disitulah, ya kalau kita awali dengan dasar tadi pengakuan ya, siapa dia ya, iya. siapa Tuhan. Hmm, Dia memang maha hmm, kuasa, tapi dia juga hmm. Bapa. Ya. Dia pencipta. Ya. Tapi kita ini Betul. ciptaan yang, jadi kok seringkali saya bersaksi Tuhan itu bukan hanya rumusan dogmatis. Hmm, hmm, Tuhan itu bukan hmm, hanya keyakinan. Keyakinan kita terlalu kecil untuk memahami, mengalami Tuhan yang tidak cukup. Tuhan hanya dibatasi oleh keyakinan. Terlalu kecil keyakinan itu untuk Tuhan. betul, Untuk saya betul. cukup, ya. Tapi Iya. untuk Tuhan tuh, aduh keyakinan itu mungkin debu aja tuh. Hmm, Doktrin hmm, itu terlalu kecil. Istilah-istilah teologis itu kan sebetulnya hanya untuk kepentingan manusia. iya. Di kelas saya sering berkata, Tuhan tidak butuh teologi. Ya kan? Maaf ini tuh Wah, pensiunan dosen teologi ya. wah. Manusia, nah itu manusia gereja yang membutuhkan teologi. Tuhan tidak. Iya, Karena sebelum iya. ada teologi, Tuhan sudah ada. Hmm, hmm, Tuhan itu hmm, supra eksistensial. hmm, Maka dalam sistematika saya tidak setuju dengan istilah pre-eksistensi. hmm, Oh, tidak betul itu istilah pre-eksistensi. Tuhan itu eksisten sebelum ada segala sesuatu. Masa dibilang pre? hmm. Kalau Iya, iya, pra-inkarnasi saya setuju. Tapi kalau betul. eksisten, saya tidak setuju. Tuhan Iya, eksis iya. sebelum ada segala sesuatu. Masa ada pre? Lalu ada Hmm, post. hmm. Nah, itu kan hanya akal-akalnya manusia aja. Satu lagi Pak, elemen yang menarik sekali dari doa Bapa kami itu adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga begitu ya. Ya, betul. Betul. Dan itu menarik juga Pak, maksudnya Pak. Karena ketika kita aplikasikan di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan, bagaimana kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan jadilah kehendakmu yang ada di bumi ini seperti di surga begitu loh. Jadinya bukan jadikan kehendak saya, bukan jadikan agenda saya, bukan jadikan rencana saya, tetapi jadikan kehendakmu begitu ya. Itulah selaras juga dengan doa di Bukit apa Tuhan Yesus waktu Hmm, apa namanya menjelang menjelang penyaliban hmm, itu. hmm, Jadilah kehendakmu. Jadi hanya menyelaraskan ini kan antara pikiran kehendak kita ini untuk menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan itu kan. Tapi ada hmm. ilustrasi yang menarik sebetulnya, Pak. Iya. Kalau kita naik eskalator, jangan paksa eskalator itu mengikuti kehendak kita. Kita harus mengikuti arah eskalator ke atas itu supaya eskalator bawa kita ke atas. Hmm, Kita harus hmm. menyesuaikan diri dengan gerak eskalator. Karena banyak orang yang terpelanting loh kan awal-awal di naik Iya. eskalator itu. Wow. Ini cukup dalam nih Pak. Dan ini saja sudah memberikan kepada kita sebuah kreativitas Iya. untuk memikirkan mengenai doa Bapa kami dan juga mencoba mengembangkan doa Bapa kami ini menjadi doa daripada seorang hamba Tuhan. Ada lagi Pak yang lain Pak dari doa Bapa kami ini Pak? Ya, tadi sebetulnya bisa dikembangkan lebih luas. Jadi tadi saya katakan bahwa tiap-tiap pokok dalam doa Bapa kami itu kan sebetulnya kebutuhan kita sendiri, Pak ya.
dan Iya. kebutuhan umat manusia. Itu Hmm. disesuaikan saja dengan konteks apa yang Hmm. kita sedang butuhkan sebagai kehadiran, apa, wujud nyata kehadiran Tuhan dalam hidup kita pribadi. Ya, Hmm. memang masih berapa menit, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Maksudnya menarik aja ya kalau misalnya lihat komponen-komponen yang ada di dalam doa Bapa Kami ini, apakah ini adalah doa yang bisa kita kembangkan untuk betul-betul memperkaya kehidupan kerohanian kita atau kehidupan pelayanan kita, dan hal-hal apa lagi begitu, Pak, yang bisa Oh kita ya, kembangkan. Soalnya, misalnya, uh, ya silakan, Pak. ya, misalnya soal ampunilah kami Iya. sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Nah, Tapi, itu tadi tapi belum dibahas itu. kenyataannya, Pak, kenyataannya kan sebetulnya Tuhan, jangan ampuni saya sebagaimana saya juga sulit mengampuni orang lain. Betul, 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 Maka betul. doa itu juga harus dikembangkan dengan Tuhan. Saya berdoanya begini, Pak. Iya. Tuhan, mampukan saya untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada saya. Berikan saya Hmm. kemampuan untuk mengampuni. Iya. Karena pengampunan itu kan sebetulnya potensi ilahi. Jadi saya sering katakan bahwa mengampuni, pengampunan, kalau kita mengalami satu pengampunan yang nyata, itu kan sebetulnya divine experience, Pak. Karena tidak ada satu manusia pun yang tidak butuh pengampunan. Betul, itu Iya. pengampunan itu kebutuhannya amat sangat mendasar. Memang itu doa Bapa kami itu betul-betul saya katakan itu hal yang sangat-sangat fundamental. Hmm. Bukan Hmm. fundamentalisme, tapi sangat Iya, fundamental. iya. Kan siapa yang tidak Dan butuh pengampunan, Pak? Tapi dan siapa yang ya, pengampunan yang kita terima juga kita harus bisa mengampuni orang lain pada akhirnya ya. betul. Jadi Betul ya? kita membutuhkan potensi untuk mengampuni. Dan itu kan satu tantangan. Ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu prinsip ya. Tapi fakta, kan kita sulit mengampuni, Pak. Wah, itu Iya. bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai yang bersangkutan sudah tidak ada, belum mengampuni juga. Iya, 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 Maka saya belajar iya. dari situ, Tuhan, Hmm. mampukan saya juga untuk mengampuni orang yang tidak sempat minta ampun kepada saya. Wah, itu bisa bisa panjang lebar, Pak, soal pengampunan. Iya, 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 Nah, iya, istri saya almarhum ya, memang iya. adalah orang yang bagi ibu itu suatu pergumulan yang sangat besar ya bertahun-tahun untuk mengampuni. Nah, doa yang terakhir itu ibu begini, Tuhan, saya tidak mampu lagi mengampuni orang itu, tolonglah saya. Tapi Tuhan memampukan akhirnya. Dan itu sukacita betul. Karena Iya. pengalaman mengampuni, itu sebetulnya tadi saya katakan, itu divine experience. Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dan potensi mengampuni. Tidak ada seorang pun yang punya potensi mengampuni. Hmm. Pendeta Hmm. sekalipun, Pak. Pendeta yang saling mendendam banyak loh, Pak. Iya, iya. Jadi Sangat itu kaya sekali, doa, Pak, doa doa ini. yang sangat Luar fundamental biasa. untuk seorang hamba Tuhan. Tuhan Iya. mampukan saya untuk Hmm. mengampuni orang lain yang bersalah kepada saya. Kan Baik. itu, Wow. waduh, entah di dalam rapat, entah Hmm. pendapat, atau aduh di Hmm. rapat, atau itu kan Hmm. kadang-kadang bukan saling menyinggung, saling menusuk kadang-kadang. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali karena hampir di setiap komponen ini ada yang berhubungan dengan kehidupan kita sebagai seorang hamba Tuhan begitu ya. Dan kita mencoba untuk memikirkan bagaimana kita mengembangkannya dan juga merefleksikannya di dalam kehidupan kita bersama-sama. Doa Bapa kami. Wow, Pak Lot, ini saja sudah begitu banyak nih Pak yang perlu dicerna. Dan saya yakin juga banyak hal yang harus dicerna juga oleh para pendengar kita. Pak Lot, ada sebuah penutup dari pembicaraan kita, Pak. Kira-kira apa saja yang berarti menjadi panduan daripada doa Bapa kami ini atau dorongan dari Pak Lot sendiri kepada para hamba Tuhan untuk berdoa? Ya, kita sebagai hamba Tuhan ya, doa itu harus menjadi bagian yang menghakikat di dalam diri kita. Hmm, Dan panduan utama dalam doa itu adalah tidak lain dan tidak bukan apa yang sudah tersurat di dalam Alkitab. Dan itulah yang kemudian kita perlu eksplor menjadi ya, pengalaman pribadi. Dan itu akan jadi berkat, sungguh-sungguh jadi berkat. Baik untuk ya, diri kita dan orang lain juga akan diberkati. amin. Ya.
Luar biasa. Terima kasih Pak Lot buat waktunya. Bisa tutup pembicaraan kita dalam doa, biar kiranya hamba-hamba Tuhan yang mungkin pada saat ini sedang bingung mau berdoa apa, bisa kembali kepada Alkitab dan berdoa doa Bapa kami yang diajarkan oleh Ya, Tuhan Yesus kita. mari kita berdoa. Ya, Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena di dalam doa itulah kami boleh berkomunikasi langsung dengan Bapa. Dan pada kesempatan ini, hamba-Mu juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Yang mungkin oleh karena kesibukan, oleh karena kelesuhan, oleh karena bertumpuk-tumpuk masalah yang dihadapi sehingga tidak sempat berdoa. Tapi kiranya doa ini merupakan bukan yang merupakan satu tugas, satu kebutuhan sehari-hari, baik bagi hamba Tuhan maupun anak-anak Tuhan. Bapa, berkatilah Ngopas ini ketika diposting agar Tuhan memberkati. Berkatilah juga Pak Kian yang terus bersemangat dengan Ngopasnya ini yang dilihat oleh banyak orang, dan diberkatilah tiap-tiap orang yang menyaksikan tayangan Ngopas. Terpujilah namamu Tuhan, sempurnakanlah doa ini, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. amin.